suasananya delman dulu ya. Rapi ya, tapi di satu sisi kayak kehilangan Jogja masa lalu ya. Hari kedua di Jogja, saya mau jalan-jalan ke Malioboro ya, dilanjut kulineran. Kita berangkat dari hotel sekitar pukul 8. Oke, siap-siap ya teman-teman, bisa menikmati Jogja secara online. Nanti akan saya bawa ke Jalan Malioboro dan sekitarnya, dan nanti juga main dokar. Oke. Jarak hotel ke Malioboro sebenarnya nggak jauh, paling sekitar ya, kalau jarak tempuh plus minus kalau nggak macet ya, kalau nggak macet sekitar 10 menitan lah, karena cukup dekat ya dari hotel. Itu Jalan Adi Sucipto ya, kiri lurus nanti ketemu Tugu, itu patung Tugu, lalu belok kiri ya, belok kiri itu nanti sudah masuk kawasan Malioboro. Ketemu Bersama Katana itu di depan, tapi kayaknya dia plat AP asli Jogja. Nah, ini dari sini belok kanan ya, tinggal kita nanti nyari parkiran. Ini agak susah nih parkir di Malioboro, paling yang bisa di mall ya. Kebetulan di tengah-tengah Malioboro itu ada Malioboro Mall yang udah cukup tua ya, sejak tahun 90-an itu sudah ada ya. Nah, nanti coba akan kita cari mumpung masih pagi. Kalau masih pagi sih biasanya masih gampang untuk parkir di Malioboro Mall. Nah, kita udah jalan menuju ke arah Malioboro. Suasananya udah berubah ya, kayaknya sebelah kanan dulu ada parkiran bis, kayaknya udah nggak ada, dari bongkar. Sebelah kiri ini Hotel Garuda juga kayaknya dalam tahap renovasi atau apa ini, kayaknya dipagar ya, mungkin renovasi kali ya. Sebelah kanan yang dulu untuk parkir bis, kalau nggak salah namanya parkir bis Abu Bakar atau apa, sekarang udah tidak ada. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke Jalan Malioboro ya. Suasananya tidak terlalu ramai, cukup untuk ukuran Malioboro ini sepi. Hari ini agak sepi ya, dan lihat banyak delman yang nganggur, belum dapat penumpang. Becak-becak juga kayaknya belum dapat penumpang. Ini di depan nanti ada Malioboro Mall, kita coba masuk ya, mudah-mudahan ada tempat parkir, karena kalau nggak di situ susah juga mau parkir di mana. Dan di sini kalau kita parkir sembarangan, risikonya bisa kena teguran ya, karena mungkin bukan parkir pada tempatnya. Yang kedua ya kena itu parkir liar yang agak mahal, biasanya agak mahal. Nah, ini sudah deket ya,
udah deket dengan Malioboro Mall. Lokasinya ada di sebelah kiri jalan, nanti kita masuk ke basement ya, sepertinya sih belum terlalu rame ya, jadi mudah-mudahan dapat tempat parkir. Ini maju dikit, nanti ada petugas yang mengarahkan kalau mau masuk ke mall. Ini petugas security-nya langsung belok kiri. Nah di sini harus hati-hati nih, karena persis di depannya ada trotoar ya sebelum masuk ke basement. Nah tuh ada mbak-mbak lewat. Jadi kita masuk ke basement, lalu lihat situasinya sih sepi ya. Dan sepi biasanya ya masih banyak tempat parkir. Kita bayar dulu parkir ya, ambil tiketnya, nanti bayarnya setelah keluar ya. Nah, kita ambil tiket. Suasananya nggak terlalu rame ya, masih banyak parkiran yang kosong. Kita cari tempat yang enak, yang strategis, yang dekat dengan pintu masuk ke mallnya ya. Nah, ini alhamdulillah dapat dan lokasinya dekat dengan pintu masuk ke mall. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita nyoba jalan di Malioboro dan nyobain naik dokar. Kita naik delman dulu ya. Teman-teman, saya nyoba naik delman. Nah, jadi kalau kalian kesini naik delman itu ada dua rute, ada dua tarif. Kalau yang lewatin keraton itu 150.000, tapi kalau tidak melewati keraton 100.000. Nanti kita juga diantar ke pabrik-pabrik bakpia, Ausda Gadu ya. Ini kalau saya lihat masih jam 10 ya, masih jam 10. Wisatawannya sih nggak terlalu banyak ya. Nah itu di samping kiri, nggak tahu nih ini lagi bikin konten atau memang ada acara lamaran atau pernikahan, nggak tahu deh. Pakai baju adat Jawa. Jadi Malioboro tuh sekarang rapi ya, rapi, sudah nggak ada PKL. Kalau tahun 80-an 90-an ya, atau mungkin beberapa tahun yang lalu belum corona lah ya, itu kanan kiri itu pedagang kaos, pedagang bakpia, pedagang kerajinan, pengamen, semuanya jadi satu ya di kanan kiri. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya, plus minus lah. Di satu sisi rapi ya, tapi di satu sisi kayak kehilangan Jogja masa lalu ya, udah kayak lagunya Katon. Nah ini pengamen pinggir jalan.
nggak tahu nih, hari ini tidak terlalu ramai ya, nggak terlalu ramai. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya, tanggal tua ya, mungkin tanggal tua, pengaruh tanggal tua bisa juga ya, sehingga wisatawan kurang. Nah, ini yang foto-foto pakai baju adat tuh. Nggak tahu tarifnya berapa tuh. Kanan kiri banyak tuh pakai baju adat. Nah ini juga nih foto-foto pakai baju adat nih. Buat teman-teman yang belum pernah ke Jogja, mungkin yang dari luar Jawa ya, sekarang bisa melihat Jogja dengan kondisi yang lebih bersih, lebih rapi. Tapi kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang zaman dulu ya. Nah, ini parkir door-car juga, kalau menurut aku sembarangan ya, makan jalan. Nah ini kita mau nyampe Jogja 0 km. Ngarepi pasar apa Pak? Oh iya, Beringharjo. Nah, depan itu pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Ini kampung Ketandan ya, kampung Ketandan atau kampung Pecinan ya, yang ada di Malioboro. Oh, perempatan, pantas macet. Perempatan. Untung kudanya punya rem. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ini pasar Beringharjo ya, pasar bersejarah, pasar Rewong Jogja. Nah ini yang foto-foto pakai baju adat ya. Di sini banyak tempat kulineran. Nih dokar-dokarnya. Rame ya. Depan ini Pak, ngarep ya Pak, istana ya Pak? Istana Negara ya? Jalan istana. Oh, kanan jalan Istana Negara, kiri jalan apa Pak? Benteng Portugis. Ya, ini tempat-tempat bersejarah di Jogja. Ini biasanya turis-turis lokal kalau kesini ngumpulnya di sini nih, foto-fotonya di sini ya. Nah ini Istana Negara. Depan itu 0 km, Tugu 0 km, Yogyakarta. Jangan lupa ya, kalau ke Jogja naik Delman, rasanya asik kok. Mungkin di kota kalian nggak ada, Delmannya beda. Ini model-model kayak apa namanya itu, Delmannya model kayak, oh itu monumen serangan umum 1 Maret 49. Pak, ini bentuk dokare niru keraton ya Pak? Niru keraton ya? Nah itu 0 km nih. Ini 0 km Jogja ada di sini nih. Tulisan 0 km kok hilang? Di oh ini 0 km nih, kita ada di 0 km. Jadi kalau naik ini ya serasa jadi raja sehari sama ratu. Raja dan ratu sehari lumayan lah. Kita nggak jadi Sri Sultan, cukup jadi rakyat biasa
bisa merasakan ada sehari. bagaimana naik delman di Yogyakarta. Mukanya nggak nutupi. Misterius. Asik lah di sini lah. Wah, ternyata antar delman juga salip-salipan. Kalau aku sih mending nyantai aja lah. Enggak, kenapa lagi dipagari, Pak? Turun nggak pakai ini. Oh, jadi ini alun-alun apa? Selatan apa? Oh, utara. Alun-alun utara Keraton Jogja. Dulu ya, dulu ini nggak dipagar tuh. Itu di dalam ada beringin kembar. Beringin kembar yang kalau kita jalan bisa tepat di tengah-tengahnya, katanya apa ya? Doanya terkabul apa lampu lah. Nah, itu di depan keraton ya. Jadi ini kita ada di alun-alun utara kota Yogyakarta. Setelah tertib gini ya jadi agak aneh gitu ya, karena kadang-kadang kita kangen dengan suasana semrawut. Gimana, Pak? Masjid Keraton. Oh, ini Masjid Keraton nih, Masjid Keraton Yogyakarta. Sebelah apa, Pak? Sebelah tenis meja. Oh, tenis meja. Itu keraton dari jauh ya, kelihatan ya, Keraton Yogyakarta. Jogja memang kota istimewa, kota bersejarah ya. Dan mungkin pemimpin Indonesia sebagian besar ya, khususnya di level-level menteri, banyak yang dulunya itu alumni UGM, seperti halnya mantan presiden kita ya. Pak Jokowi juga alumni UGM. Nah, kita ada di samping keraton ini. Ini museum kereta nih, kata bapaknya itu. Ini museum kereta kagungan dalam wahana rata. Di dalamnya ada kereta-kereta dari zaman dulu ya. Ini kalau lurus kita masuk ke keraton. Ini kita nganan Pak, lurus. Itu keraton, Pak. Keratonnya sini ya. Ini turis-turis lokal yang pakai high heels. Ada bule-bule juga nih. Nah, ini pusat belanja, pusat bakpia, kaos dan lain-lain sebagainya. Ini belanja batik di pabriknya ya, ada tulisannya tuh. Jadi biasanya turis-turis lokal yang naik becak delman diantar ke sini. Nah, ini apa ini? Kaos. Mau lihat kaos enggak? Nggak usah, Pak. Bakpia aja, Pak. Ya, kita lihat bakpia aja. Karena di rumah udah banyakan kaos, Pak. Bapaknya jadi coba, Pak? Pak Harsono. Pak Harsono. Wis pirang tahun, Pak? 10. Nah, menjadi kusir delman. 86 saya. 86. Saya kelas 1 SMA, Pak. 40 tahun. Sampean udah usia 68 ya. Iya. Tiap hari pasti ada yang naik, Pak? Iya, ada. Pasti ada ya. Ada. Saya juga pikiran ini. Rata-rata berapa sekali narik, Pak? Enggak, tentu. Waduh. Paling sedikit
Itu tuh 2 putaran 3 putaran. Oh. Iya, lumayan ya Pak ya. Lumayan. Yang penting kudanya dijaga Pak. Ya. Ojo lali dipakani kayak vitamin. Ben. Pokoknya mau ternak. Nggih. Omahe pundi njenengan? Kotorono bangun tapak. Oh, bangun Bantul ya. Nah, ini kita di ya. Pusat oleh-oleh bakpia ya. Kita mampir sebentar ya, guys. Kita lihat pusat pusat bakpia, pusat oleh-oleh yang paling lengkap katanya. Ini tempat oleh-oleh bakpia patok 25. Pusat oleh-oleh bakpia patok 25. Beli bakpia sama apalah terah. Iya. Bakpia patok 25. Nah, ini cara membuatnya ya. Cara membuat bakpianya nih. Ini tempat penggorengannya. Bukan penggorengan, dipanggang. Setelah dipanggang, didinginkan pakai kipas angin ya. Memang benar-benar tradisional. Yuk kita belanja. Nggak usah beli banyak-banyak lah. Yuk naik dokar yuk, naik delman. Ini hasil belanjanya nih, nggak banyak. Yang penting ada yang dibeli. Khas Jogjanya itu bakpia patok. Nah, kita sekarang menuju ke arah Malioboro lagi ya, jadi 1 kali putaran. Kalau lewat keraton itu 150, kalau nggak lewat keraton 100.000 ya. Ini oleh-olehnya nih, tadi yang beli ya. Beli apa aja itu? Bakpia ting-ting sama usus ayam. Ini Jalan Bayangkara ya Pak? Kalau saya lihat sih nggak seramai dulu Jogja ya. Entah kenapa, atau memang ekonominya lagi kurang bagus, tanggal tua, atau apa ya. Sepi kalau saya lihat. Ini posisi kita ada di Jalan Bayangkara. Jalan Bayangkara itu ada di sebelah barat dari Jalan Malioboro. Nah, ini kalau lewat sini itu tembusnya Malioboro. Itu lurus nanti tembusnya stasiun kereta api ya. Nganan udah langsung nyampe ke Malioboro. Habis ini kayaknya harus nyari es nih, udaranya panas, Jogja panas, harus nyari es. Ini sebentar lagi kita nyampe ke Malioboro ya. Ini kita lewat jalan Sosrowijaya, karena kalau
lurus nyampe ke stasiun itu nggak bisa langsung belok ke Malioboro, makanya masuk ke jalan satu arah buat mobil. Kalau buat kuda ya nggak masalah. Jadi ini sebenarnya perboden ya, nggak boleh masuk untuk mobil. Kalau untuk kuda mah boleh. Di sini banyak hotel-hotel murah kanan kiri jalan. Harga sekitar 200-300, mungkin paling mahal 400 lah, tergantung tipenya ya. Jadi kalau yang backpacker itu biasanya nginep di sini karena hotelnya masih murah. Sarapannya paling roti sama mentega. Kalau yang harganya mungkin 300-an ya pakai nasi goreng. Jadi rumah-rumah di sini sekarang sudah menjadi tempat usaha. Hampir semuanya untuk buka usaha ya. Kebanyakan hotel dan rumah makan. Itu harga mulai 200-an. Itu namanya Aura Hotel. 200, ini mungkin ya 300-an atau 400 ya. Banyak sih hotel-hotel murah di Yogyakarta. Nah, depan itu sudah Malioboro. Saya sampai Malioboro. Ini hotel apalagi ini? Kapsul Malioboro Hotel. Kafe, tempat oleh-oleh, makan. Hotel Summer Session Boutique Hotel. Nah, jadi rame nih di sini nih, di Sosrawijayan ini. Terkenal karena banyak hotel-hotel murahnya ya. Ini kita nembusnya di itu bekas Hotel Garuda ya. Hotel Garuda tutup ya Pak? Agak macet jalan Malioboro. Ini kebanyakan plat AB ya, atau penduduk lokal mungkin. Kalau untuk turisnya kayaknya sih nggak terlalu banyak. Hari Minggu ini sepi. Ini kantor DPRD DIY. Depannya itu ada pohon beringin yang udah cukup tua ya. Ini foto-foto baju adat. Ya, semandeke sing enak Pak. Bentar lagi mau turun, berhenti. Ini baru yang bapak yang foto-foto itu ganti bajunya di sana itu. Malioboro Mall. Belakangnya ada hotel juga itu. Dulu hotel Ibis, nggak tahu sekarang ya. Udah bukan Ibis, udah ganti nama hotelnya. Kita berhenti di sini. Oke, matur nuwun Pak. Minum es dulu ya. Esteller 77 yang terkenal. Setelah jalan seharian, nggak seharian deh ya, cuman berapa jam di Malioboro, lumayan panas udaranya, jadi kita cari es. Kita cari es teler 77 yang udah terkenal.
Jadi teman-teman, kalau pengamatan saya nih ya, Jogja terlihat sepi ya. Saya nggak ngerti penyebabnya apa, tapi sepertinya turis lokal berkurang. Apakah dengan adanya akses tol yang sudah lancar, kemana-mana bisa kemana-mana, jadi nyebar ya, ada yang ke Malang, ke Surabaya dan sebagainya. Jadi tidak bertumbuh ke Jogja saja ya, mungkin ya. Analisa kedua, tanggal tua. Memang ini tanggal tua kan, masih tanggal belum gajian, tanggal 20. Yang ketiga ya, daya beli memang lagi nggak bagus. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton video saya dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Saya minum es dulu ya. Sholat dulu di Jalan Magelang, Masjid Jalan Magelang. Ini nama masjidnya apa ya? Sebelah kiri jalannya, setelah Jombor. Alhamdulillah udah selesai sholat. Sekarang kita lanjut balik Semarang nih. Si Bejo alhamdulillah sehat. Mesinnya bandel, kuat, irit. Nggak sia-sia lah beli si Bejo ini. Kita lanjut ya guys ke Semarang. Rumah makan Jejamuran. Nah, ini contoh bibit jamurnya ya. Kita lihat dari sini, aneka jamur. Ini jamur merang ya, jamur merang. Jadi semua bahan makanan, lauk-lauk yang ada di sini tuh semuanya dari jamur. Ada jamur kancing, jamur tiram, jamur shiitake, jamur apa lagi nih? Yang jelas bukan jamur panu, kudis, kurap ya. Ini jamur beneran, jamur yang bisa dimakan. Kita masuk. Tempatnya cukup luas ya. Ada tempat bermain anak-anak. Ada gorengan. Ini juga dari jamur. Nah, ini cukup luas guys. Jadi kalau kesini mau ngajak berapapun, satu kampung juga cukup lah kursinya. Ya, nah ini teman saya, sahabat saya, adik saya nih, Pak Dharma ini. Terima kasih loh udah diajak makan di sini. Ini pengalaman luar biasa nih. Kita makan mirip daging tapi ternyata jamur. Oke bro. Oke, kita makan dulu ya. Jadi saat ini saya makan di Jejamuran, salah satu rumah makan yang bahan dasarnya semuanya jamur, tapi diolah seperti daging ya. Jadi kalau yang nggak ngerti ini dikira daging nih. Ini kayak contoh ini sate, padahal ini jamur. Angkleng ini juga jamur, apalagi nih pepes juga jamur, semuanya jamur. Terima kasih Bu Dharma, Pak Dharma udah diajak makan di sini.